Oke, baik teman-teman. Ketemu lagi di Matrix Channel. Masih pembahasan materi matematika mengenai statistika. Kali ini kita akan membahas materi mengenai persentil. Sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai median, kemudian kuartil, kemudian desil pada data kelompok. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mencari atau langkah-langkah mencari persentil pada data kelompok. Sebetulnya langkah mencari persentil itu sama persis dengan langkah mencari median, langkah mencari kuartil maupun langkah mencari desil. Karena pada dasarnya keempatnya merupakan ukuran letak. Baik, untuk lebih jelasnya kita mulai pembahasannya. Oh ya, jangan lupa untuk bisa dilihat sampai habis biar lebih paham ya. Baik, pengertian dari persentil itu sendiri. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi membagi menjadi 100 bagian. Kata persentil diambil dari kata persen per 100. Banyaknya persentil ada 99. Jadi banyaknya persentil itu ada 99. Kemudian pada data kelompok persentil dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan TB ditambah I per 100 N kali N dikurangi FK dibagi F dikali P, dengan PI adalah persentil ke I, di mana I menyesuaikan yang diminta. Kalau persentil ke 5 ya ditulis saja I-nya diganti dengan 5 dan seterusnya. TB adalah tepi bawah kelas persentil. N adalah ukuran data atau banyaknya data. Ganti aja biar jelas. Atau jumlah 10 frekuensi. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Jadi sebelum ya, diingat FK-nya sebelum. Sedangkan F itu adalah frekuensi kelas persentil. Ingat F-nya kelas persentil. P adalah panjang kelas. Sedangkan I seperti yang saya bilang tadi, karena persentil ada 99, maka I tergantung dari persentil berapa yang diminta. Dimulai dari 1 sampai 99. Nah, untuk menyelesaikan semua itu, kita membutuhkan langkah-langkah. Apa saja yang harus kita lakukan? Sama seperti sebelumnya pada desil maupun kuartil dan median. Yang pertama kita cari I per 100N. Dengan I menyesuaikan yang diminta tadi persentil ke berapa, maka I-nya kita ganti dengan angka yang diminta. Setelah ketemu, kita lihat di frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan letak kelasnya, dia terletak di frekuensi kumulatif berapa, itu kelasnya berapa sampai berapa. Kemudian tepi bawah kelasnya, setelah ketemu kelasnya kita tentukan tepi bawah kelasnya. Rumusnya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Setelah panjang kelasnya ketemu, kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Kemudian melihat atau menentukan frekuensi kelas persentilnya itu sendiri. Itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum mencari nilai atau sebelum menghitung nilai persentil. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat untuk contoh berikut ini. Baik, sebagai contoh misalnya sebagai berikut. Carilah persentil ke 25 dan persentil ke 60. Saya hanya akan menyelesaikan satu bagian saja. Kita cari misalnya persentil ke 25. Baik, langkah-langkah tadi kita tuliskan dulu. Kalau dalam hal ini saya copy saja. Oke, kita tuliskan ulang langkah-langkah di sini. Baik, ini langkah yang ada tadi.
80 ya. Oke. Yang pertama, kita tentukan I per 10. Oke, yang ditanyakan adalah persentil ke 25. Yang 60 saya hilangkan dulu aja. Persentil ke 25, artinya atas ini I-nya kita ganti dengan 25. Baik, 25. Kali N. Berapa N-nya? Karena di sini belum dijumlah, maka kita jumlahkan dulu frekuensinya. Oke, kita tambahi baris jumlah. Oke, kita hitung. 3 tambah 6, 9, tambah 16, 25, tambah 8, 33, tambah 7, 40. Berarti jumlah keseluruhan datanya adalah 40. Berarti 25 per 100. Nah, ini per 100 ya. Dikalikan 40, karena jumlah seluruh frekuensinya adalah 40. Sehingga hasilnya berarti 25 kali 40 dibagi 100. Maka kita peroleh nilainya adalah 10 ya. Oke. Nah, sama dengan mencari desil dan juga persentil. 10 di sini artinya letak desil itu terletak pada frekuensi kumulatif dengan total 10 atau yang ke 10. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu kelas frekuensi kumulatifnya. Untuk mempermudah, maka kita buat satu kolom tambahan, di mana kolom ini berisi frekuensi kumulatif. Oke, misalnya di sini frekuensi kumulatif singkat FK, atau boleh langsung disingkat juga boleh. Berapa frekuensi kumulatifnya? Ingat, frekuensi kumulatif adalah frekuensi dari kelas pertama sampai kelas tujuan. Nah, tujuannya kelas pertama, frekuensinya berarti hanya kelas pertama. Tujuannya kelas kedua, berarti frekuensinya adalah frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, berarti 9. Frekuensi kelas ketiga, berarti frekuensi kelas pertama ditambah kelas kedua ditambah kelas ketiga, hasilnya 25. Frekuensi kelas keempat, ya dari kelas pertama sampai kelas keempat, hasilnya adalah 33. Frekuensi kelas kelima adalah frekuensi dari pertama sampai kelas kelima. Berarti ini sudah ketemu sampai 33 ditambah 7. Jadinya 40. Dengan catatan frekuensi kelas terakhir harus sama dengan jumlah keseluruhan. Nah, sekarang kita tentukan letaknya. Oke, ingat, menentukan letak yang dilihat adalah frekuensi kumulatif. Di sini diperoleh letaknya di nomor 10. Frekuensi kumulatifnya kita lihat. Kelas pertama, frekuensi kumulatifnya 3, belum sampai 10. Kita naik satu tingkat ke kelas kedua. Ternyata frekuensinya 9, juga belum sampai 10. Berarti kita harus naik lagi ke kelas berikutnya, yaitu kelas ketiga, nilainya 25. Sudah sampai 10, bahkan melampaui. Berarti kelas persentil ke 25 adalah 51 sampai 55. Dalam hal ini adalah kelas ke-3. Ini saya copy dulu kelasnya sekarang. Kita masukkan ke sini. Maaf, ini belum saya ganti. Kita ganti dulu ya tadi ya. Pertama ya. Persentil ke 25. Berarti ini semua ini kita ganti dengan 25. Oke. Ini kita ganti 25. 25. Ini juga sama.
Budel disingkat P25. Ini sebagai indeks ya. Biar jelas. Nah, P25. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan tadi kelasnya, sekarang kita tentukan tepi bawahnya. Berarti tepi bawahnya adalah batas bawah kelas 51 ini ya. Dikurangi 0,5 sehingga diperoleh nilainya adalah 50,5. Oke. Panjang kelasnya diingat melihat bagian bilangan bulat dari 51 sampai 55. Kalau saya tuliskan berarti 51, 52, 53, 54, dan 55. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Ya, warna merah dulu. Atau boleh mengurangi tadi ya. 51 dikurangi 46, 5. 46 dikurangi 41 boleh. Asal tidak mengurangkan 45 dikurangi 41 atau 55 dikurangi 51. Frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas. Nah, ini berarti kelasnya, ini kelasnya tadi. Kelas persentilnya ini tadi ya. Nah, sebelum berarti di atasnya 46 sampai 50. Berapa frekuensi kumulatifnya? Nilainya adalah 9. Ini saya warna hijau misalnya. Ini FK sebelum. Nah, sebelum ya. Berarti FK sebelum nilainya di sini adalah 9. Kemudian frekuensi kelasnya sendiri, kita kembali ke kelasnya. Frekuensinya di sini adalah 16. Sini saya warnai. Ini 16. Berarti frekuensi kelas persentil ke 25 dalam hal ini nilainya adalah 16. Nah, ketika semua komponen ini sudah kita temukan, tinggal kita masukkan semua ke dalam rumusnya. Oke. Kita masukkan ke rumusnya. Ini tadi rumusnya ya. Kita tulis 2 kali. Yang pertama untuk rumus, yang kedua untuk kita ganti nilainya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ganti semua komponen yang dengan komponen yang sudah kita cari tadi. PI menjadi I-nya kita ganti menjadi 25. Tepi bawah atau TB-nya tadi sudah kita temukan, nilainya adalah 50,5. Kita copy di sini, kita gantikan. I per 100 N tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 10. Kita copy, kita gantikan di sini. Kemudian FK kelas sebelum tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 9. Oke, kita copy ini 9. Kemudian F-nya sendiri tadi juga sudah kita cari, ketemunya 16. P-nya sendiri tadi kita cari, nilainya adalah 5. Oke. Sudah kita tuliskan semua, tinggal kita hitung sekarang. Kita hitung, ini berarti nilainya adalah 1 ya. 1 per 16 kali 5. Oke, kita peroleh berapa? 1 per 16 kali 5. Saya pakai bantuan Excel. 1 per 16 kali 5
Kita peroleh nilai 0,3125. 0,3125, sehingga jumlah totalnya berarti adalah 50,8125. Oke, sehingga sudah kita peroleh nilai 50,8125. Atau boleh dibulatkan, biasanya sampai pembulatan 2 angka, berarti 50,81. Kalau kita bulatkan, yang sering itu adalah sampai 2 angka, karena ini dikurang dari 5, maka kita hilangkan. Baik, demikian untuk langkah atau cara mencari nilai persentil. Untuk persentil-persentil yang lain bisa dilakukan dengan langkah yang sama, hanya tinggal menggantikan i-nya saja. Kemudian demikian latihan kita tentang mencari persentil. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan silakan berikan masukan lewat kolom komentar. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like dan subscribe. Demikian, sampai ketemu lagi di channel Matrix. Semoga bermanfaat. Terima kasih.